Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah, semoga kita ada dalam lindungan rahmat dan ridhonya. Amin. Subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah, Allah, Allahu Akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan mengangkat tentang kapabilitas SP. Setiap zaman itu memiliki tuntutan atau memiliki kebutuhan sosok pemimpin yang berbeda. Makanya dalam setiap zaman melahirkan sosok pemimpin yang sesuai dengan kebutuhannya. Jadi setiap zaman itu biasanya melahirkan sosok pemimpin. Namun indikator atau parameter yang dibutuhkan pasti berbeda karena kebutuhannya pun berbeda. Jadi kita tidak bisa menggunakan sebuah parameter saat ini untuk masa lalu ataupun masa lalu untuk saat ini. Karena situasi dan kondisinya sudah berbeda. Jika kita terus menghubung-hubungkan karakteristik atau parameter yang saat ini dengan masa lalu atau masa lalu untuk saat ini, maka tidak akan jadi. Gitu loh. Karena sama saja kita memaksakan HP yang belum 4G atau yang belum 3G bahkan dipaksakan untuk menerima sinyal internet. Gitu. Jadi HP jadul dipaksa untuk WA gitu loh. Itu kan nggak mungkin, nggak support gitu loh. Gitu. Jadi setiap zaman melahirkan anak zamannya yang sesuai dengan kebutuhan pada saat dia dilahirkan. Nah, Satrio Piningit ini memang dilahirkan atau diproyeksikan untuk zaman saat ini dan ke depan gitu. Maka situasi dan tuntutannya itu ya sama dengan tuntutan saat ini. Jadi jangan berpikir mundur ke masa lalu gitu. Yang pertama yang dibutuhkan itu spirit. Di masa lalu, terutama di tanah Jawa itu spiritnya sudah tinggi. Kita ambil sampel satu aja lah, Sesiti Jenar. Sesiti Jenar itu spiritnya sangat tinggi. Walaupun dia tidak bisa menembus ke langit, tapi spiritnya sudah tinggi untuk kapasitas Sesiti Jenar dibanding dengan orang-orang dari luar Jawa lah atau dari luar Nusantara. Itu sudah sangat tinggi. Nah, tapi kemudian Sesiti Jenar itu mentok karena tidak ada religi. Sesiti Jenar itu tidak mau melaksanakan syariat. Fakta di spirit seperti itu, jejak digital yang dibaca di spirit seperti itu. Betul. Jadi yang dibutuhkan saat ini adalah satu, sosok pemimpin yang menguasai spirit, yang kedua religi, yang ketiga intelektual. Tiga aspek itulah yang dibutuhkan untuk pemimpin saat ini dan untuk kedepannya, termasuk juga untuk masyarakatnya. Jadi spirit tanpa religi itu sesat. Tapi religi tanpa spirit juga mentok. Jadi tanpa arah. Kemudian religi tanpa intelektual ngambang, nggak ada pembanding. Intelektual tanpa religi sesat lagi. Nah, jadi seorang pemimpin yang dibutuhkan saat ini adalah dia memang harus menguasai spirit karena ke depan ini zamannya zaman spirit. Gitu loh. Untuk menegakkan kembali agama tauhid ini kita menggunakan spirit. Karena apa? Yang pertama intelektual itu sudah barang yang murah untuk saat ini. Sekolah, pengetahuan itu semua sudah murah. Yang mahal sekarang adalah intelektual. Yang mahal sekarang adalah spiritual gitu. Oleh karena itu yang dikedepankan oleh SP adalah spiritual, tapi bukan mistik. Gitu. Tapi bukan mistik. Spiritual di sini tidak berhenti pada wilayah mistik gitu loh. Tapi sampai pada konsep teologis. Yang kedua, religi. Religi itu maksudnya pemahaman tentang agama, tentang syariat Islam, tentang tafsir Quran, tentang mantek, balagoh, bayan. Itu semua harus bisa, harus menguasai. Gitu. Kemudian tentang sejarah dan sebagainya, tentang risalah, tentang syariat Islam itu harus menguasai. Seorang SP harus menguasai. Yang ketiga intelektual.
zamannya memang begini gitu loh. Bagaimana mungkin seorang pemimpin SMP saja tidak tamat kok digadang-gadang jadi pemimpin? Anda mau dipimpin oleh anak SD, kaliber anak SMP? Saya tidak mau, terus terang saya tidak mau. Bukan saya merendahkan orang yang tidak tamat SMP. Cuman kapabilitas untuk jadi seorang pemimpin itu ada takarannya. Kalau saya yang seorang SMA umpamanya mau mencalonkan menjadi presiden, saya mikir dua kali lah kapasitas saya apa gitu. Jadi kapasitas di sini sangat penting. Dari faktor intelektual itu sangat penting. Sekarang untuk nyalon jadi DPR RI syaratnya kan harus ada ijazah. Kalau dia nggak lulus ijazah bagaimana? Apa nggak malu kita punya pimpinan yang bertemu dengan pimpinan lain, pejabat lain, kemudian tanpa gelar dan tidak tahu apa-apa, hanya mengandalkan ilham? Ilham itu harus diperjuangkan, bukan karakteristiknya menerima begitu saja. Karena ilham bukan wahyu. Jadi jangan bicara takdir itu terkait dengan usaha loh. Jadi, makanya dari mulai saat ini mari kita berpikir cerdas, mari kita berpikir realistis, mari kita berpikir proyeksi ke depannya seperti apa. Kita mengharapkan pemimpin yang menguasai spiritual. Dan spiritualnya itu bukanlah spiritual yang berhenti pada keris, pada pedang, pada alam jin, yang bersender pada jin, pada Ratu Anu, pada Prabu Anu. Kalau Anda punya kenalan SP yang masih bersender pada keris, yang masih bersandar pada jin, yang masih bersandar pada pedang, yang masih bersandar pada Ratu Selatan, berhenti. SP itu kelasnya bukan jin. SP itu bukan kelas jin. Kan saya sudah sampaikan ada 10 alam yang harus diintegrasikan. Jin itu di langit ketiga. Sedangkan SP harus menembus langit kesekian. Masih percaya dengan orang-orang yang masih kapasitas main jin seperti itu. Bukan saya merendahkan jin, tapi kapasitasnya bukan seperti itu. Kalau hanya bisa menaklukkan jin, terus bagaimana mengintegrasikan setan dan iblis? Gitu. Jadi kalau saudara punya kenalan atau punya orang tua atau punya siapa saja saudara atau punya Anda sendiri kapasitasnya masih main keris, main jin, main Ratu Kidul, main Prabu-Prabuan, berhentilah. Mari kita berpikir realistis. Spiritualnya SP itu udah di langit. Kemudian agama. Harus bisa baca Quran, harus bisa tafsir Quran. Nggak bisa, kalau nggak gitu nggak bisa. Ulama ini sangat banyak. Bagaimana bisa berbicara, berdiskusi dengan para ulama kalau nggak bisa ngaji? Kemudian intelektual juga harus S1 lah, S2 lah, S3 lah gitu. Jadi berhenti berpikir sok mistis gitu aja. Mari berpikir realistis supaya pemimpin yang lahir memang benar-benar yang diharapkan dan sesuai. Jadi penilaiannya 3, spiritual tinggi, religi tinggi, intelektual tinggi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.